Selama ini, kita percaya bahwa kekuasaan itu runtuh karena perang, ekonomi, atau perombakan besar-besaran. Tapi antara tahun 1972 sampai 1980, Amerika Serikat menemukan sesuatu yang lebih berbahaya daripada itu semua. Dan hal itu di zaman sekarang ada di mana-mana. Dan mungkin kalian sedang menggenggamnya. Dia adalah perangkat rekaman yang biasa kita temukan di handphone kita. Awal 1970-an, Amerika sedang tidak baik-baik saja. Kenapa begitu? Karena Perang Vietnam sudah berlangsung lama, menyedot banyak dana, bahkan banyak nyawa yang melayang. Bukan hanya itu saja, kepercayaan publik juga mulai berkurang terhadap pemerintahan. Setiap hari pada saat itu, acara televisi bukan menampilkan acara yang menghibur, tapi menampilkan segala hal yang bersangkutan dengan perang. Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan pernyataan yang disampaikan pemerintah. Pemerintah pada saat itu mengatakan situasi terkendali. Namun di mata rakyat, mereka melihat kekacauan. Disinilah benih ketidakpercayaan rakyat mulai tumbuh. Mahasiswa dan masyarakat mulai turun ke jalan melakukan demo. Mereka demo untuk menolak perang. Tapi bukan hanya itu saja, mereka juga menolak dan tidak setuju dengan narasi pemerintah yang bilang semua dalam keadaan baik-baik saja. Presiden yang pada saat itu menjabat adalah Richard Nixon dari Partai Republik. Ia sudah pasti bukanlah presiden yang bodoh ataupun lemah. Sebaliknya, Nixon sangat cerdas, berpengalaman, dan paham betul bagaimana kekuasaan bekerja. Masalahnya, Nixon adalah seorang paranoid. Di dalam pikirannya, ia percaya bahwa media tidak menyukainya. Dia merasa Partai Demokrat atau partai lawan selalu merencanakan sesuatu. Dan dia juga berpendapat kebocoran informasi adalah ancaman terbesar bagi kekuasaannya. Baginya, informasi adalah senjata yang ampuh. Menjelang pemilu 1972, posisi Nixon sebenarnya sangat kuat by data. Ia sangat populer, lawannya bisa dibilang tidak selepel dengannya. Dan peluangnya untuk menang sangat besar. Tapi seperti yang kita bahas sebelumnya, Presiden Nixon ini adalah seorang paranoid. Di dalam benaknya muncul ketakutan yang bisa dibilang absurd. Bukan takut karena kalah suara, melainkan takut dipermalukan oleh skandal atau cara licik lawannya. Sehingga Presiden Nixon ingin tahu apa strategi lawan. Apa saja yang ingin dia ketahui? 1. Strategi kampanye Partai Demokrat. 2. Bagaimana komunikasi internal bekerja. Dan 3. Apa rencana politik sebelum keluar ke publik. Disinilah keputusan fatal Presiden Nixon diambil. Di tanggal 17 Juni 1972, dini hari, di Watergate Hotel, Washington DC, seorang satpam bernama Frank Wills berpatroli seperti biasa di sekitar kantor Partai Demokrat. Saat itu, ia melihat sesuatu yang ganjil. Pintu kantor Partai Demokrat direkatkan lakban dari luar. Terlihat lakban itu sudah pernah dilepas dan beberapa saat kemudian dipasang kembali. Will sadar ini bukanlah perbuatan orang dalam. Ia lalu menelpon polisi. Polisi pun datang berpakaian preman, menyamar agar tidak menarik perhatian. Mereka lalu memasuki kantor Partai Demokrat. Tidak lama kemudian, polisi berpakaian preman ini menangkap 5 pria. Awalnya, mereka dikira perampok. Tapi anehnya, kelima pria itu membawa alat penyadap, kamera kecil atau kamera tersembunyi, uang tunai, dan peralatan pembobol. Yang lebih aneh lagi, setelah tertangkap, mereka terlihat tidak panik. Malahan, mereka terlihat seperti orang-orang yang dalam tanda kutip profesional. Pihak kepolisian pun menyimpulkan ini bukan perampokan biasa. Tidak lama kemudian, pihak polisi menyampaikan hasil investigasinya. Kelima pria tersebut ternyata mantan agen intelijen. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka terikat dengan tim kampanye Nixon. Mereka bekerja untuk lembaga bernama Komite untuk Memilih Kembali Presiden Nixon, atau disingkat KRIP. Terdengar ironis memang. Pihak Gedung Putih tentunya menyangkal tuduhan ini. Mereka memberi keterangan, ini adalah aksi individual dan tidak ada kaitannya dengan presiden. Narasi ini sengaja dibuat agar media dan publik menganggap kejadian ini adalah pure perampokan. Namun sayangnya penyelidikan menemukan aliran uang dari Gedung Putih ke para perampok ini. Gedung Putih pun mendapatkan tekanan. Awalnya, pihak Gedung Putih mencoba untuk menghalang-halangi proses investigasi. Tapi akhirnya pihak Gedung Putih harus menyerah karena Mahkamah Agung Amerika memutuskan Gedung Putih harus diperiksa.
Sialnya, saat Presiden Nixon menjabat, ada sistem rekaman otomatis yang dipasang. Sehingga semua percakapan yang dilakukan Presiden Nixon terekam semua. Dari saat dia memberi instruksi ke perampok, sampai ke percobaan menghalang-halangi proses investigasi. Yang lucunya adalah sistem rekaman otomatis yang dipasang di Gedung Putih. Ini merupakan perintah dari Presiden Nixon itu sendiri. Tujuan awal sebenarnya adalah untuk arsip negara dan untuk file bersejarah. Amerika Serikat pun pada saat itu sangat terpukul. Presiden Richard Nixon pun mengundurkan diri. Masyarakat berpendapat, jika seorang presiden bisa berbohong, siapa lagi yang bisa dipercaya? Pasca kejadian Watergate ini, FBI menjadi sorotan. Mereka dituduh lambat, terlalu patuh, gagal mencegah penyalahgunaan kekuasaan. FBI pun mencari solusi. Bagaimana caranya mendeteksi penyalahgunaan kekuasaan sebelum hal itu terjadi? Dan disinilah lahir ide yang sangat inovatif, namun juga berbahaya. FBI lalu membentuk operasi rahasia bernama AppScam atau Abdul Scam atau Arab Scam. Tujuan AppScam awalnya adalah bukan operasi anti korupsi politik, tapi untuk menangkap penipu profesional, mengejar orang yang mengaku punya akses ke investor Arab yang kaya. Tapi setelah tekanan publik dan fakta lapangan, di mana para penipu yang tertangkap memberi keterangan bahwa mereka kenal orang-orang Kongres. FBI lalu mengubah target mereka menjadi pejabat yang bersedia menyalahgunakan jabatan. Di sini, perlu diperjelas bahwa FBI bukan menangkap pejabat yang sudah melakukan korupsi, tapi sebaliknya, mereka menangkap pejabat yang akan melakukan korupsi. Karena target FBI berubah ke target yang lebih besar, mereka memerlukan sosok yang memiliki pengalaman dalam hal menipu dan sudah tahu sistem luar dan dalam. FBI pun menunjuk narapidana Melvin Weinberg. Dia adalah seorang penipu profesional dan sangat ahli dalam meyakinkan orang-orang kaya dengan kebohongannya. Saat berada di penjara, dia diberi pilihan untuk menetap di penjara atau membantu FBI. Dan pilihannya sudah jelas membantu FBI. Di sini, tugas Weinberg adalah merancang skenario, berbicara, dan meyakinkan target dengan cara yang alami. Operasi ini lalu menciptakan tokoh fiktif, yaitu seorang sultan Arab yang super kaya. Dengan karakter, punya uang tunai, ingin berinvestasi, dan yang paling penting, butuh bantuan politik. Ketika semuanya sudah siap, lokasi pun ditentukan. Apartemen disewa, kamera tersembunyi dipasang di mana-mana. Dan uang sungguhan disiapkan untuk para pejabat. Bagi para target, semuanya akan terlihat seperti nyata. Berbagai pertemuan dengan pejabat pun dilakukan. Pada saat itu, di awal eksperimen ini, FBI sempat was-was. Mereka berpikir para pejabat bakalan sulit untuk didekati dan bakalan curiga dengan skema ini. Tapi hasilnya berbanding terbalik dengan apa yang mereka pikirkan. Yang mengejutkan, para politisi sangat mudah untuk terpancing dan diajak kong kali kong. Bahkan ada politisi yang datang sendiri, duduk dengan santai, dan yang paling penting, menerima uang pelicin. Dan tidak hanya itu, mereka berjanji membantu si sultan bohongan ini. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Hanya korupsi yang terpampang nyata di depan kamera. Go ahead, Tony. This is Special Agent Anthony Amoroso, Jr., Federal Bureau of Investigation. Today's date is January 7th, 1980. Location, a townhouse in Washington, D.C. In a short while, I'm expecting a meeting between myself, Mel Weinberg, Howard Cryden, and U.S. Congressman John Murtha. In front of me is $50,000 in 5 packets. Each packet contains $10,000 in $100 bills. I'm placing this money in the desk drawer directly in front of me. This money will remain in such a position until the termination of my meeting, which is to take place later on this morning. How much you Okay, pay for this? how you doing? All right. How you doing? Sandy, break the figures. He said, Let's he said see. this house cost $250,000. Is that what this house costs? 300. $300,000. You know what you could buy this house for at home? Shit. Well, of course, this is nice inside, but you know, you out of here in this goddamn place, you look at these houses and you get
your mind gets screwed up by thinking the prices are so far out of line. Well, prices within Di tanggal 2 Februari 1980, atau tepatnya 46 tahun yang lalu, media Amerika mempublikasikan tentang app scam ini. Media memberi judul Congress for Sale. Beberapa nama politikus pun terseret dan terekam kamera tersembunyi. Nama-nama di antaranya adalah Michael Myers, anggota DPR dari Pennsylvania, John Jenrette dari South Carolina, Frank Thompson, politisi senior New Jersey, dan masih banyak lagi, sekitar 25-30 politisi yang ditangkap. Ada juga beberapa politisi yang langsung menolak dan melaporkan permintaan dari si Sultan bohongan ini. Para pelaku yang ketahuan tidak tinggal diam. Mereka tentunya menyewa pengacara. Pengacara berpendapat bahwa klien mereka dijebak, di mana FBI menciptakan situasi yang seharusnya tidak terjadi dan menggunakan uang dari pemerintah untuk pancingan. Tapi sayangnya hakim tidak menggubris itu semua dan melihat fakta rekaman yang jelas. Karir politik pelaku pun akhirnya hancur dan mereka dipenjara. Pasca kejadian ini, Kongres Amerika memperketat aturan menyangkut hadiah ataupun donasi. Transparansi meeting meningkat dan pengawasan internal diperkuat. Dari pihak FBI juga terkena dampak. Operasi penyamaran tetap sah, tetapi standar persetujuan internal dinaikkan, dokumentasi diperketat, dan kontrol etika diperjelas, agar kesannya tidak seperti menciptakan kejahatan. Sampai sekarang, app scam ini masih menjadi perdebatan. Apakah negara boleh menguji moral pejabat? Dan di mana batas antara pengungkapan dan provokasi? Tapi yang terpenting dari operasi ini adalah ada pejabat yang menolak. Semua pejabat memiliki kesempatan yang sama, tapi juga memiliki pilihan yang berbeda. Ini menggeser narasi yang awalnya semua pejabat itu korup, menjadi korupsi adalah pilihan. Watergate dan app scam mengajarkan satu hal, kekuasaan juga bisa jatuh, kadang bukan melalui kekerasan atau pemakjulan, tapi dari rekaman yang terekam.